semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di hari yang indah ini, di awal bulan Oktober, kita kembali lagi untuk bersekutu kepada Tuhan. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan nantinya. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Satu minggu Tuhan kami sudah lalui lagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua pekerjaan kami, semua kegiatan kami yang tinggalkan sebentar Tuhan. Kami datang untuk bersyukur, bersekutu dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Berkatilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Inilah kerinduan kami pada saat ini Tuhan, datang di hadirat-Mu, membawa semua pergumulan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap permasalahan pergumulan yang kami alami di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan kami bisa lewati. Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita sama-sama mengatakan satu hal yang kurindu, berdiam diri di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam. Amin. Benar-benar Yesus. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
banyak permasalahan yang kami hadapi, banyak pergumulan yang kami alami Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan datang dalam diri kami. Datanglah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya. Kami yakin Tuhan dengan berjalan bersama-Mu, kami bisa melewati setiap permasalahan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, aku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ayo katakan sama-sama dengan kerinduan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan, tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hormat, Tante Tri membawakan kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, Amin. menikmati rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah dan kesempatan yang indah kembali kami boleh datang beribadah bersama-sama padamu Tuhan. Dan Engkau yang memberkati ibadah kami, berkati pujian kami, bahkan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati hadirat-Mu, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Dan kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati ibadah kami dan memberkati juga pujian, berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Amin. Kami boleh pulang dengan sorak-sorai kemenangan dan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memulai ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Mari kita bersukacita untuk nama Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Ayo kita nyanyikan ini. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita semuanya. Bapak Ibu, untuk nyanyikan pujian sukacita kita kepada Tuhan yang mengatakan dari hari ke hari. Siap? Ya, pasti siaplah memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan dari hari ke hari. Tak pernah terbatalkan. Dari hari ke hari. Pernah terbatalkan, berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, saya pernah tertunda, kesetiaanmu kau ingatkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah mati dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, seluruh
Begitu luar biasa kasih Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita nyanyikan dari awal lagi, Bapa Kau mendengar.
kasih ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hidup kami akan selalu tenang jika kami selalu berserta denganmu dan tanganmu selalu memegang kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu pun semua karena tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau seminggu telah berlalu, kalau seminggu boleh kami lewati, semuanya dalam keadaan baik, karena kami tahu kuasa Tuhan ada di dalam hidup ini. Saat ini Bapa, kami hadir di tengah-tengah ibadah di pagi ini. Satu sukacita yang besar bagi kami, satu kesukaan yang besar bagi kami, kalau kami bisa berkumpul bersama-sama, bisa bersekutu bersama-sama untuk menghadap hadirat kudus-Mu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Bapa. Dan saatnya kami akan duduk diam, kami mendengarkan nasihat dan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami untuk hari-hari yang akan mendatang, kami bisa lebih baik lagi, kami bisa lebih menyenangkan hati. Ya Allah Roh Kudus, bertahtalah dan berkuasalah atas seluruh kami di tempat ini. Ini waktunya bagi Allah Roh Kudus untuk berbicara kepada kami, menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan yang harus kami ikuti, yang harus kami taati di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan seluruh doa ini. Mari kita yang bersama, yang percaya boleh katakan bersama. Amin. Shalom saudara. Apa kabarnya di bulan Oktober, awal Oktober, persis tanggal 1 ya saudara? Iya, persis tanggal 1. Ada perasaan lain? Hah? Nggak ada? Nggak ada perasaan lain? Ini kita udah nggak lama lagi Desember loh. Besok udah November, melek lagi udah Desember, terus Natalan. Habis Natalan, ganti tahun dulu langsung lompat ke Sinja. Ganti tahun dulu baru habis itu kita Sinja. Sehari demi sehari, setahun demi setahun rasanya cepet ya. Nggak berasa ya. Umur kita udah nambah 1 tahun lagi. Saudara, hari ini saya ingin ajak kita bersama-sama belajar tentang menghormati Allah, tentang takut akan Allah. Saya percaya semua di sini pasti akan takut akan Allah. Benar nggak? Semua di sini pasti menghormati Allah. Benar nggak? Ada yang di sini ingin melawan Allah? Ingin mengecewakan Allah? Nggak ada ya. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita, seringkali kita ini sering mengecewakan Allah, sering melawan Allah, sering nggak takut akan Allah. Waktu minggu lalu Ibu Carmelia berkhotbah di sini tentang apa? Ada yang ini? Astrologi, tentang zodiak, tentang sio. Ini di luar sadar kita. Saya kemarin ngeh, ini di luar sadar kita. Itu punya pengaruh besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang sering saya katakan, iblis itu bekerja terlalu lihai. Iblis itu bekerja terlalu pintar, sehingga bisa membungkus sebuah dosa. Itu yang kelihatannya anak-anak Tuhan, itu oke-oke aja, itu nggak masalah, itu biasa-biasa aja. Benar nggak? Padahal sebenarnya kita percaya sio, kita percaya apa bintang-bintang, itu udah melecehkan Tuhan loh. Udah nggak menghormati Tuhan tuh, meremehkan Tuhan. Dan ini memang banyak harus diakui ada dalam diri anak-anak Tuhan. Bahkan dalam hamba-hamba Tuhan, juga dalam gembala. Saya dulu pernah bersaksi kan, di sini saya pernah cerita.
Pas waktu itu Cynthia, bertepatan dengan hari Cynthia, saya melayani di sebuah gereja, saya nggak perlu sebutkan tempatnya. Di situ berkhotbah. Sebelum berkhotbah, saya duduk ngobrol dulu, ditemani sama gembalanya, ngomong-ngomong. Dia bilang, Pak Wiwi sio apa? Saya ketawa aja, coba tebak sio apa, Pak. Kalau saya sio kambing, sambil sio kambing, sio tikus, sambil ketawa begini. Saya ngeliat dia mukanya bener-bener mirip kayak tikus gitu. Iya bener, jujur saudara, saya nggak buat-buat. Saya pikir ditanya sio apa, aduh, saya juga salah sih. Kemarin tegur sama dia, saya sio Yesus, saya bilang. Ya nggak boleh Yesus disamain sama binatang. Cuman pikiran saya, ya nggak perlu kita nyamain diri seperti Ibu Carmelia ngomong dengan binatang, dengan sio, dengan bintang kita apa gitu. Terkadang lu kepiting sih, makanya lu suka iseng. Orang suka ngomong begitu karena saya lahir bulan Juli. Jadi kalau menurut orang dunia bintangnya bintang bukan saya ngomong ya, kamu ya, saudara. Cancer itu kan lambangnya kepiting kan. Makanya saya dibilang lu kepiting sih, sio cancer. Apa bintang cancer. Jadi lu iseng di mana-mana, lu iseng. Memang saya suka iseng dari kecil. Ada aja yang suka ngisengin orang. Tapi ini yang nggak sadar. Kelihatannya hanya bercanda, lelucuan gitu. Tapi coba di hadapan Allah, kita meremehkan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan, nggak menghargai Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tidak menghormati Tuhan, tentang tidak takut akan Tuhan dengan cara yang lebih nyata lagi, dengan sebuah peristiwa. Untuk itu kita buka dari kitab 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 16. Ayat 9 sampai 16. Saya minta tolong buku bantu baca buat kita semua ya. Suaranya buku soalnya merdu, saya suka. Tolong ya buku. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 16. Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah kita raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebum,
Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka Sudah. 16. 16. Jangan panjang-panjang tanpa. Makasih ya Bu Pur ya. Saudara, sebelum saya membahas nats firman Tuhan ini lebih dalam, saya mau ceritakan sedikit tentang kejadian sebelum kejadian seperti yang kita baca ini. Ini kejadian ini terjadi di Kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara. Israel kan terpecah jadi dua, satu utara, satu selatan. Dan ini terjadi di Kerajaan Israel Utara yang rajanya adalah Raja Ahazia. Ahazia ini waktu dia berkuasa di Kerajaan Israel, dia berkuasa nggak lama, hanya 2 tahun. Siapa si Ahazia ini? Raja Ahazia ini, dia ini adalah anak Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kita udah tahu yang namanya kerajaan Israel itu kebanyakan pemimpinnya, raja-rajanya itu adalah orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali enggak menghormati Tuhan, seringkali membuat Tuhan tuh kecewa, seringkali dia berpaling kepada ilah-ilah lain, kepada Baal-Baal, dan ini melukai hati Tuhan. Dan ini banyak terus terjadi, termasuk Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ini Raja Ahab dan Ratu Isabel ini boleh dibilang benar-benar jagoan untuk mengecewakan Tuhan. Kelakuannya itu benar-benar terlalu menyakitkan. Bahkan sampai mati pun, akhirnya Ratu Isabel itu matinya itu sampai dimakan sama anjing. Sampai dimakan sama anjing, sampai habis. Itu karena kelakuan mereka semasa hidup mereka. Nah, karena kedua orang tua si Raja Ahazia, itu Raja Ahab dan Isabel berkelakuan seperti itu, maka kan ada pepatah berkata, pohon nggak jauh dari saya bilang pohon nggak jauh dari tanah. Oh, pendeta nggak ada salahnya, maksudnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya kelakuan si raja, emang pendeta pinter aja ngeles ya. Makanya si Raja Ahab ini kelakuannya sama seperti papanya sama mamanya. Kelakuannya jahat sekali. Dia nggak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menghormati Allah yang sesungguhnya. Dia nggak takut akan Allah yang kita sembahin. Karena itu pada satu hari, ini si Raja Ahazia ini, dia jatuh dari kisi-kisi atas rumahnya, jatuh ke bawah. Alkitab nggak menjelaskan kenapa penyebab dia jatuh. Apa dia lagi main tak umpet sama istrinya, jadi kepleset jatuh gitu, plok ke bawah. Nggak menyebutkan. Cuman karena dia jatuh ke bawah ini, jatuh ini saya rasa cukup tinggi, karena mengakibatkan dia terluka dan sampai harus berbaring di ranjangannya. Kalau dia nggak terlalu tinggi jatuhnya, ya taruh kalau dari lantai atas ini dan jatuh ke bawah, paling mungkin kesleo ya, atau paling berat patah kaki lah. Tapi ini nggak disebutkan sakitnya apa, sampai dia tetap berbaring di ranjangnya. Berarti ini jatuhnya cukup hebat, cukup tinggi. Nah, dalam keadaan dia berbaring di ranjangnya itu, dia nggak bisa kemana-mana dan dia merasa dirinya sakit begitu hebat. Dia panggil anak buahnya. Dia panggil anak buahnya. Dia panggil perwiranya. Dia panggil anak buahnya, dia panggil perwiranya. Perwiraku, kemari. Waktu dia panggil perwiranya, dia bilang begini, kamu bawa sekarang
sama anak buahmu, sama pasukanmu, kamu pergi ke Ekron. Di Ekron itu ada Baal namanya Baal Zebub. Itu salah satu Baal yang dia sembah. Kamu pergi ke sana, kamu tanya, minta petunjuk sama Baal Zebub itu di Ekron, bagaimana keadaan saya? Apakah saya bisa sembuh atau enggak? Setelah bicara seperti itu, mungkin anak buahnya langsung bersiap, langsung pergi. Pada saat si Raja Ahazia ini bicara sama anak buahnya, Tuhan juga berfirman sama Nabi Elia. Tuhan berfirman begini, Elia, bangkit, bangun. Kamu pergi ketemuin sama utusan yang diutus oleh Raja Ahazia untuk pergi ke Ekron. Kamu temui dia. Katakan kepada mereka bahwa Raja Ahazia nggak akan pernah bangun lagi dari pembaringannya sampai dia mati. Singkat cerita, anak buah si Raja Ahazia ini pergi. Mungkin dalam pertengahan perjalanan, Elia nyamperin, mereka bertemu. Waktu mereka bertemu, Elia ketemu sama suruhan raja ini, ke perwira ini, Elia stopin. Stop. Elia langsung bicara. Kenapa kamu harus pergi ke Ekron? Kenapa kamu harus pergi ke Baal Zebub? Apakah di Israel ini sudah tidak ada nabi lagi yang bisa memberikan petunjuk tentang rajamu itu? Terus Elia berkata, Allah berfirman katanya, Raja Ahazia tidak akan pernah bangun lagi sampai dia mati. Terus Elia setelah selesai itu, Elia langsung pergi. Kalau pergi, ninggalin itu perwira. Perwira ini akhirnya nggak jadi pergi ke Ekron, nggak jadi pergi ke Baal Zebub. Dia langsung balik lagi ke rajanya. Waktu balik lagi ke rajanya, kurang lebih dia ngomong begini, raja mungkin dia kaget, kok begitu cepat amat kembali. Si perwira ini bilang, saya di stopin di jalanan, bos. Saya diberhentiin di jalanan. Satu orang katanya. Satu orang ini berkata seperti ini, kenapa kamu harus pergi ke Baal Zebub? Kenapa harus pergi ke Ekron? Untuk minta petunjuk tentang Raja Ahazia ini. Dia berkata begini, Allah berfirman katanya, Raja Ahazia tidak akan pernah bisa meninggalkan ranjangnya sampai dia mati. Raja Ahazia lalu tanya menantunya, siapa yang berhentiin kamu? Siapa yang stopin kamu? Nggak tahu bos, saya nggak kenal bos. Orangnya kayak apa? Ciri-cirinya kayak apa? Terus dia bilang, dia pakai jubah berbulu dan ikat pinggangnya pakai kulit. Wah, langsung tahu Raja Ahazia. Oh, itu Elia. Itu Elia. Sekarang begini, kamu sekarang pergi lagi, bawa 50 orang anak buahmu, bawa 50 prajuritmu, pergi cari Elia dan bawa Elia kemari. Singkat cerita seperti itu, mereka pergi. Dan kemudian yang terjadi adalah seperti nas yang kita baca tadi. Saudara, rombongan pertama, rombongan kedua yang pergi kepada Nabi Elia, mereka hangus dimakan oleh api turun dari langit. Yang menjadi pemikiran kita bersama-sama, salah nggak sih ini perwira pergi kepada Elia? Salah nggak sih ini perwira dan pasukannya menyebut Elia? Salah nggak saudara? Kalau menurut saudara gimana? Salah atau tidak? Salah nggak saudara? Hah? Ih, nggak ada yang jawab. Ya ampun. Salah nggak saudara? Ya. Enggak.
Ada yang bilang salah, ada yang bilang enggak. Saya mau tanya yang salah dulu. Salahnya karena apa? Ada siapa yang bilang salah ya? Mentang-mentang nih, karena ditanya jadi nggak berani ngomong lagi. Salah nggak ini? Enggak. Kalau enggak, kenapa dihangus dimakan api dari langit? Hah? Enggak, apa nggak ada awe? Nggak ada Allah di Israel. Ada Allah di Israel. Sebenarnya kalau menurut saya, rombongan pertama ataupun rombongan berikutnya, dia pergi menjemput Elia di bukit, itu nggak salah. Karena dia melakukan perintah raja. Saya ulangin baca lagi dah. Jadi kita bisa simak sama-sama ya. Yang ayat 9 dan ayat 10. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hei abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api itu dari langit dan memakan habis ke-50 orang tua. Ke-50 orang tua. Ke-50 anak buah itu. Ada nggak yang kelewatan di mata kita? Ada nggak yang kelewatan di mata kita? Ada. Perwira ini dan ke-50 anak buahnya ini kurang ajar sama Tuhan. Dia kurang ajar sama Tuhan. Dia nggak menghormati Tuhan. Waktu dia datang ke atas bukit, dia ketemu sama Nabi Elia. Yang dia katakan apa? "Hei abdi Allah, raja bertitah, turunlah." "Hei abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Kalau orang bicara seperti itu, biasanya itu orang bicara kepada bawahan. Bicara entah kepada anak buahnya, atau bicara entah kepada budak, atau kepada, pokoknya judulnya bawahan. Ini kan perkataan seperti ini kan perkataan kurang ajar. Kenapa saya bisa katakan kurang ajar? Dia bilang, "Hei abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Dia tuh nggak nganggap Nabi Elia benar-benar abdi Allah. Dia nggak menganggap dia benar-benar nggak menganggap Elia itu patut untuk dihormati, patut untuk dihargai. Yang namanya abdi Allah itu adalah orang yang mempresentasikan kehadiran Allah, orang yang mewakili Allah dalam dunia ini untuk menyampaikan sabda-sabdanya. Berarti nggak beda dengan Allah sendiri. Kalau dia berani berkata begitu, itu kan kurang ajar. Ini yang ingin saya tekankan. Dia kan berarti nggak menghormati Allah. Dia nggak takut akan Allah. Karena itu Elia tahu, Elia bilang begini, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah api turun dari langit dan memakan habis. Kalau benar aku ini Allah, biarlah api itu turun memakan habis engkau." Karena apa? Karena kekurang ajaran perwira itu. Ini loh yang bikin dia habis dimakan api. Dia nggak menghormati abdi Allah. Itu sama aja dia nggak menghormati Allah. Ini yang perlu kita wanti-wanti dalam hidup kita. Kejadian-kejadian seperti ini banyak di dalam Alkitab. Sama seperti Musa. Waktu Musa didatengin sama si Dotan apa Datan ya, saya lupa ya. Dotan itu bangsa Israel. Itu kan Dotan bicaranya sama kurang lebih. Apa di Israel ini
Allah itu cuma bicara sama kamu aja, Musa. Apa kamu aja sebagai wakil Allah di sini? Allah pun bicara sama kami semua. Dan dia ngotot, judulnya adalah memberontak. Intinya, nggak terima dengan apa yang Musa lakukan, apa yang Musa arahkan. Akhirnya Musa bilang, oke, kalau begitu besok kamu datang kemari ke depan kemah pertemuan, kita akan bicara sama Allah. Kita akan lihat, minta sama Allah, supaya Allah tunjukkan siapa nabi sebenarnya, kepada siapa Allah berbicara sebenarnya, kepada siapa Allah mewakili umatnya di sini. Kalau kepada saya atau kepada kamu, biarlah Allah membuktikannya. Dan kepada yang bukan wakil Allah, biarlah terjadi sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Saudara udah dengar ceritanya kan? Tahu kan apa kejadiannya saat itu? Ternyata si Dotan ini bukan sebagai abdi Allah. Allah nggak pernah bicara pada si Dotan. Yang terjadi apa? Benar-benar bumi terbelah jadi dua. Tiba-tiba terbelah jadi dua. Begitu. Si Dotan dan keluarganya dan orang-orang pengikutnya itu belum mati turun ke dalam bumi, langsung ketutup. Ini kisah nyata. Alkitab bukan dongeng. Sama seperti perwira ini. Kalau aku abdi Allah, biar api dari langit turun menghanguskan kau. Tiba-tiba, serem nggak saudara? Serem. Ini kejadian di masa lalu. Kalau kejadian di masa sekarang, viral nggak kira-kira? Rame nggak? Rame, viral. Kejadiannya di Sunter, nyampainya tuh langsung ke Amerika, ke Australia. Hati-hati, hormati Allah. Takutlah akan Allah. Jangan pernah menyepelekan. Kita masih ingat kan kasus yang belum lama terjadi? Salah seorang ustadz, dia ngapain? Alkitab dulu dideketin. Nih lihat nih katanya. Waduh, saya lihat begitu. Ini orang cari mati. Bener saya ngomong dalam hati, ini orang cari mati. Dia pikir Allah kita tuh karena kelewat sabar, Allah kita karena kelewat baik, kelewat sayang sama manusia, bisa dipermainkan seperti itu. Kejadiannya apa? Hah? Beneran, dia mati beneran. Jangan permainkan. Saya masih ingat khotbah Pak Johan Dumoindo. Yang saya ingat, entah lagi dia bicara apa sama temennya ini orang nggak benar. Setelah dia temennya mau pergi, temennya itu bilang, Tuhan Yesus lu, maaf ya, tai. Dikatain seperti itu Tuhan Yesus. Dia pergi naik motor, sekali dia gas pergi naik motor, kayaknya dia motong jalan begini, dia nggak ngeliat truk, langsung blok, mati dua-duanya. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan, saudara. Takutlah akan Tuhan. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan. Kita harus selalu menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Lalu kita lihat dengan perwira yang kedua. Di ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hei abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit dan memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Saudara, kira-kira apa yang salah untuk perwira yang kedua ini? Apa saudara? Ya.
apa? Kira-kira apa yang salah dari kedua ini? Sama seperti ucapan yang pertama. Benar sih. Cuman kalau saya lebih menekankan bukan di situ. Kalau yang pertama itu dengan sengaja dia berkata, "Hei Elia, turunlah," memerintah. Nggak menghormati Allah sama sekali. Kalau yang kedua ini bahasanya lebih halus. Dia akan berkata seperti ini, "Hei abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Kesalahan yang nomor 2, perwira ini menempatkan raja berada di atas Allah. Dia menempatkan raja berada di atas Allah. Karena raja menitahkan supaya Elia turun. Raja menitahkan. Berarti posisi raja tetap ada di atas. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini yang harus kita cermati. Dalam segala hal apapun, Allah itu harus di atas segalanya. Kita menghormati Allah itu harus di atas segalanya. Kita menghargai Allah itu harus di atas segalanya. Kita harus respect, hormat benar-benar kepada Allah di atas segalanya. Jangan hanya karena kedudukan kita, jangan karena posisi kita, jangan karena kepintaran kita, jangan karena kecantikan kita, jangan karena kegantengan kita ataupun kehebatan kita. Allah berada di posisi kedua. Jangan pernah lakukan itu. Karena manusia terkadang sering lupa. Karena posisi kita hebat, kita berkuasa, kita kaya, lalu kita seenaknya, seolah-olah Allah itu ada di bawah kita. Hati-hati saudara. Terkadang kita nggak punya maksud, nggak punya niat seperti itu. Terkadang tanpa sengaja kita suka melakukan hal itu, sehingga Allah berada bukan di atas segalanya dalam hidup kita. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, saudara. Nomor 3 untuk perwira yang nomor 3 dikatakan begini. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Pelajaran apa yang kita dapatkan dalam perwira nomor 3 ini? Merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan suka dengan orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya seumur hidup kita tuh harus berlutut, merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan kita bertantang-tantang. Jangan kita merasa kita udah ngerti kebenaran firman Tuhan, kita jadi tinggi hati, jadi angkuh. Jangan merasa karena kita udah jadi anak Tuhan, kita melakukan Tuhan seenaknya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu akan selalu turun dalam hidup kita. Itu yang harus ada dalam diri kita.
Itu yang menjadi pelajaran dari ketiga perwira ini. Dan ada satu pelajaran tambahan di ayat yang ke-16. Ayat 16 berkata begini. Berkatalah Elia, saya baca ayat 16. Berkata Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk ke Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Pelajaran apa dari perkataan Elia ini yang bisa kita mengerti? Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan dan minta petunjuk kepada Baal di Zebub, maka kamu nggak bisa bangun lagi. Kalau kita baca kalimat seperti ini, bukankah sebenarnya kalau si Raja Ahazia ini nggak kirim utusan ke Baal Ekron, nggak minta petunjuk kepada ilah-ilah lain, dia langsung minta petunjuk kepada Allah, kepada Nabi Elia, bukankah dia ada kesempatan untuk hidup? Benar nggak? Karena firman ini tegas-tegas mengatakan, oleh karena disebabkan karena kamu tanyanya sama Baal, Tuhan murka, Tuhan gak suka. Karena itu di ayat ini saya cuma ingin menegaskan sikap hidup kita, perlakuan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan masa depan hidup kita sendiri. Benar nggak? Lihat Ahazia sikap hidupnya sama Tuhan gimana? Dia remehkan Tuhan, dia nggak ngormatin Tuhan, enggak. Dia nyembah-nyembah ke Baal. Dia pokoknya ya sesuka hati dia. Waktu saat dia jatuh, sekali lagi dia minta tolong sama si Baal. Akhirnya apa? Harusnya dia bisa hidup kalau menurut saya. Bisa hidup. Kalau dia nggak tanya ke Baal, dia minta tolong sama Nabi Elia, dia berkata, minta petunjuk sama Nabi Elia, ada kemungkinan Tuhan menolong dia. Bandingin sama Hizkia. Lihat Hizkia kasusnya juga sama. Hizkia itu waktu Nabi Yesaya datang, Raja Hizkia tuh lagi sakit hebat. Nabi Yesaya datang. Lalu Nabi Yesaya bilang, kamu akan mati, kata Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu akan mati. Yang Hizkia lakukan apa? Nangis. Dia nangis. Tuhan, kasihanin saya Tuhan. Tuhan lihat apa yang saya sudah lakukan di sepanjang hidup saya. Apa yang sudah saya perbuat sepanjang hidup saya? Hizkia sepanjang hidupnya dia begini. Dia lakukan hal-hal yang luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia benar-benar menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hidup dia benar-benar dia persembahkan untuk Tuhan. Masa sampai di ujungnya, di ujung maut. Begitu di ujung maut, Tuhan sendiri yang bertitah. Tuhan sendiri yang udah berkata, kamu akan mati. Tapi si Nabi Hizkia bilang, Tuhan tolong beri saya kesempatan lagi. Yesaya yang tadinya udah pergi, Tuhan beritakan, balik, katakan kepada hamba itu, aku akan memperpanjang umurnya. Berapa lama? 15 tahun. Ini yang saya katakan, perlakuan kita, sikap kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan masa depan kita. Kalau saudara sepanjang hidup saudara konyol,
saudara menyakiti Tuhan terus, saudara menghina Tuhan terus, nanti saat di depan saudara mengalami kesulitan. Apalagi waktu itu saudara mengalami kesulitan, saudara cari ilah-ilah lain, rasanya langsung selesai. Saya punya saudara dulu, bukan dia sepupu dari papa saya. Dia bilang saya begini, suaminya waktu itu sakit stroke karena dipatah-patah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia lakukan apa? Dia cari ke sono kemari. Mama saya bilang cari Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus nggak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sembuhin mau macam-macam sakit apapun. Dia jawab saya apa? Hiume, ngai ini bukan orang terlalu fanatik. Ngai minta ke siapa aja, ngai ke Buddha, ngai minta ke Tuhan Yesus, ngai minta ke siapa aja, yang penting suami ngai bisa sembuh. Jadi ke siapa aja nggak ada masalah. Lihat yang terjadi. Selesai, benar-benar selesai. Saudara kan tahu, saya sempat stroke waktu itu. Stroke-nya berapa lama? 1 hari, saudara, 1 malam aja. 1 malam aja. Bukan bilang saya hebat, bukan. Tapi saya tahu itu bentuk kasih sayang Tuhan buat saya. Mungkin hidup saya nggak terlalu sempurna. Saya melayani Tuhan masih sering mungkin buat kesalahan, jatuh dalam dosa mungkin. Tapi Tuhan melihat saya waktu itu, saya nggak bisa bangun. Saya begitu sadar, saya ngamuk di rumah sakit, mau bangun nggak bisa. Saya kaget. Saya harus bangun dengan tarik tangan saya yang masih bisa bergerak. Itu pun setengah mati. Setelah itu saya disuntik supaya saya pingsan lagi, nggak sadar diri. Tapi setelah itu, begitu saya sadar, kejadiannya apa? Sembuh. 2 tangan ini udah bisa angkat. Saya udah bisa berbalik ke kiri ke kanan. Saya teriak panggil istri saya. Akhirnya istri saya datang sama suster. Saya nggak suka, tangan saya itu diborgol begini, nggak bisa bergerak. Suster tanya, sebenarnya saya udah sadar apa belum? Dia tanya saya, ini siapa? Maksudnya istri saya ini siapa? Saya saat itu langsung bisa bercanda. Ini mah predator, saya bilang. Predator, saya bilang. Suster itu ketawa, benar saudara. Tanya istri saya, karena waktu sebelum saya pingsan, saya sempat baca-baca soal predator. Jadi saya ngeledekin, ini predator, saya bilang predator saya begitu. Suster sadar kalau ini saya udah bener, udah oke gitu. Jadi bener ya Pak, jangan ngamuk. Iya. Tangan saya dua-duanya langsung dilepas. Saudara, satu malam aja. 1 malam. Itu bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, perhatikan sikap hidup kita sama-sama. Jalani kehidupan kita sama-sama. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Berbuatlah yang terbaik selalu buat Tuhan. Maka upah itu akan melimpah-limpah. Dan saat saudara berbaring, Dia akan pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita akan berdoa. Sebelumnya saya undang imam musik. Kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Saudara ingat ya,
Tuhan itu sayang sama kita luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita amat sangat luar biasa. Dia selalu bersabar kepada kita amat sangat luar biasa. Jangan pernah menyepelekan Dia. Hormati Tuhan terus. Kalau kita berasa kita bersalah dan kita masih oke-oke aja, bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu dan selalu berikan kesempatan buat kita. Karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan tetap harus kita hormati di sepanjang hidup kita. Perjamuan kudus yang sebentar kita akan rayakan itu adalah salah satu bentuk betapa Allah itu mengasihi umat manusia, betapa Yesus itu mencintai kita luar biasa. Dia mau berkorban di atas kayu salib. Kayu salib itu bentuk kasih yang tidak pernah terbatas. Kayu salib itu bentuk cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir. Patutkah kita tidak menghormati Yesus Kristus? Patutkah kita untuk menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita? Renungkan itu, saudara. Renungan itu dalam pribadi kita. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, wajah salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, wajah salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, wajah salibmu pulihkanku. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Bukan suatu kebetulan,
kami mendengarkan nasihat dari kebenaran firman bahwa kami harus selalu menghormati-Mu, bahwa kami harus selalu takut kepada-Mu, bahwa kami harus selalu menjadikan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya kami harus selalu merendahkan diri di hadapan. Kami harus selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Biarlah Allah Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami terus mengingat bagaimana sikap hidup kami terhadap Allah kami yang hidup. Dan bila sebentar Bapa, kami akan mengikuti meja perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Yesus Kristus. Itu semua mengingatkan kepada kami bahwa betapa Engkau begitu mengasihi kami. Kayu salib di atas Golgota itu melambangkan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, bahwa anugerah keselamatan itu telah diberikan kepada semua umat manusia yang percaya kepada-Mu. Di Golgota itu tubuh-Mu telah terkoyak. Di Golgota itu darah-Mu telah mengalir. Semua bukan untuk siapa-siapa, semua hanya untuk kami, untuk semua orang yang berdosa dan orang yang mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, penebus kami yang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah merayakan kami untuk boleh datang makan bersama-sama dengan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya undang hamba Tuhan yang bertugas. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa maju. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan selama 2 minggu ini, berbicara bagaimana kita menghormati kehadiran Allah. Dan mengikuti perjamuan kudus ini salah satu bentuk kita menghormati dan menghargai pengorbanan Allah. Kita akan nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima hosti tubuh dan darah Kristus, bisa sejenak berdoa terlebih dahulu. Beban apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Setelah Bapak Ibu Saudara berdoa sejenak, silahkan ikut menyanyi bersama dengan singer dan tim musik. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut
Jika sudah semua, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita jauh lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi darah Kristus dengan tangan kanan kita jauh lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita yakini bahwa sejauh timur dari barat Tuhan sudah membuang segala dosa-dosa kita. Dari barat Engkau membuang dosamu, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir
datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Dosa-dosa baik yang kami sadari maupun yang belum kami sadari Tuhan. Dosa-dosa yang seringkali kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya di hari pertama dari bulan Oktober ini, kami akan menjalani seluruh bulan ini bersama dengan Engkau. Masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, apapun pasti bisa kami hadapi, karena bersama Yesus kami pasti bisa. Bapa, sertai kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati setiap kami akan terus mengajar, mendidik kami, supaya kami tidak lagi melakukan dosa yang sama, tidak lagi hidup bergubang di dalam dosa, tidak lagi melakukan sakramen perjamuan kudus dan ibadah ini hanya sekedar ritual dan seremoni belaka. Tetapi hari demi hari kami bisa semakin menghargai bahwa kalau kami masih bisa hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, itu adalah sungguh-sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Bapa di dalam surga, kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Baik apapun penyakit kami, dalam nama Yesus sudah Tuhan sembuhkan. Yang punya penderitaan, pergumulan, yang tidak menemukan solusi, yang penuh pergumulan, Tuhan sudah memberikan jawaban, Tuhan sudah memberikan pencerahan, Tuhan sudah membuka jalan di saat tidak ada jalan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kami yang lemah letih, lesu, putus asa, Tuhan memberikan semangat yang baru, gairah yang baru. Dalam nama Yesus, Tuhan membukakan gairah yang baru. Tuhan, kami yang butuh usaha, kami yang ingin punya anak, kami yang ingin membuka usaha baru, kami yang ingin usaha kami berhasil, dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap doa yang kami panjatkan di dalam ibadah ini, yang kami naikkan hanya kepadamu. Sudah Tuhan dengarkan, karena Engkau dengan setia menyendengkan telingamu dan menyimpan secucuran air mata kami di dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang nanti ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada gairah baru, karena beserta dengan Yesus kami bisa menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk bisa tetap hormat dan hidup di dalam jalan. Dalam nama Yesus kami percaya kami menjalani bulan ini bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergerak untuk mengembalikan persepuluhan milik Allah dalam bentuk fisik atau tunai, boleh berdiri di tempat. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan dan memasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Bapak Ibu yang di lantai 2 mungkin bisa turun bergabung dengan kita di bawah sini. Dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami ingin taat kepada firman-Mu. Kami tidak ingin punya 1001 macam alasan, karena kami tahu mengembalikan apa yang menjadi milik Allah, maka Allah akan memberikan kami hikmat untuk mengelola sisanya. Tuhan, kami percaya kami bisa mengembalikan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami. Dan kami percaya kami akan hidup berkelimpahan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Orang yang taat kepadamu diberkati, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, orang yang melakukan firman Tuhan, maka lumbung-lumbungnya akan Tuhan penuhi. Dan kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu. Kami mau bersyukur bahwa kami masih bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bapak Ibu. Bersama
Umpamanya padamu berjadi depanmu, tapi langit akan darimu. Ku mengangkat tanganku dan sorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Puji nama Tuhan, saya persilakan kepada ibu yang membawakan atau yang membacakan warta. Shalom. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di pagi ini? Oh, ada. Silakan berdiri, saudara. Ya, terima kasih. Kiri kanan Bapak Ibu dapat memberi salam selamat datang. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tepat, kami mengundang untuk minggu depan beribadah bersama kami lagi. Silakan duduk. Ya. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Mari hantarkan anak dan cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, firman Tuhan akan dibawakan oleh Diaken Yong Puryantini Handoko. Ibu kita yang sebelah sini. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya untuk jemaat Alberta saja, tapi ini adalah untuk umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling mendoakan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 7 Oktober adalah acara sharing kelompok. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir kembali dalam minggu depan tanggal 8 Oktober 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Eko. Pastikan juga anak dan atau cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids yang setelah kebaktian umum, yaitu pukul 10.30. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ria Sanjaya tanggal 3 Oktober. Ibu Ria, mohon kesediaan dia untuk berdiri. Ya, selamat ulang tahun, berkat Tuhan yang termanis untuk ibu dan keluarga. Kemudian kepada Diaken Livi Handaja tanggal 4 Oktober. Oh, sedang honeymoon, kita nggak diundang nih ya. Kemudian Saudari Titian Telaun Banua, apakah hadir? Silakan berdiri. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati masa depan saudari. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan
kepada Bapak Meliki Budiman Chandra dan Ibu Tri Haryami. Tri, Ibu sebelah kanan saya, bapaknya mana? Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang kita tahu, ini udah 1 Oktober, kemudian November, kemudian Desember, dan Natal sudah menanti kita untuk dana Natal dan kebaktian tutup tahun. GBA Berta kembali mengadakan kebaktian Natal yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 10 pagi. Sekali lagi pukul 10 pagi. Dan kebaktian tutup tahun Minggu 31 Desember 2023 pukul 10 pagi juga. Jemaat yang tergerak dapat mendukung dana, dapat mempersembahkan melalui rekening gereja atau QRIS BCA atau amplop yang telah disediakan. Untuk kebaktian Natal komisi akan diinformasikan kemudian. Untuk dana Natal dan tahun baru telah masuk ke telah dipersembahkan oleh Ibu Ria Sanjaya sebesar 500.000. Terima kasih Ibu Ria. Kami mohon tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau pemuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte atau kotak perpuluhan, dapat transfer ke rekening serta QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah. Kami mohon tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga untuk para pelayan agar bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Dapat follow juga Instagram dan Facebook. Juga kita tetap mohon kesediaannya untuk seluruh jemaat untuk berdoa bagi gereja dan bangsa kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita meluangkan waktu untuk berdoa sejenak. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja dan bangsa negara kita. Apakah ada pengumuman tambahan? Kita akan mengakhiri ibadah kebaktian umum hari ini. Kami mohon kesediaannya untuk jemaat berdiri. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh dana salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Benar ya Bapa, oleh karena salibmu, biarlah lagu ini menjadi jeritan hati kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya dengan salibmu kami ada pada hari ini. Kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus. Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bukan satu hal yang kebetulan. Bagi kami tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pagi ini, 2 minggu terakhir ini kami diingatkan, ajar kami takut kepada Engkau Tuhan, ajar kami selalu setia kepada Engkau Tuhan, ajar kami selalu menomorsatukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Tidak ada hal yang tak kami lakukan ya Tuhan, hanya ucapan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, baik yang hadir pada pagi ini, di ruangan atas, juga yang ikut secara online Tuhan. Jangan Kau lumpuhkan kami semua ya Tuhan. Kau memberkati kami satu persatu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, ada yang terbeban berat, ada masalah ekonomi, ada yang sedang sakit ya Tuhan, biar Engkau lawat kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati PDM Wiwikarta ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, biar Engkau yang memberkati beliau Tuhan. Engkau mengurapi beliau ya Tuhan. Biar banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dituai. Semua segala hormat kemuliaan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang sedang tidak kurang nyaman tubuhnya Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan rasa damai sejahtera untuk Ibu Gembala kami. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan, untuk anak-anaknya, untuk untuk mantu-mantunya, juga untuk cucu-cucunya. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati pelayan-pelayan yang melayani pada hari Minggu ini ya Tuhan, dengan bonus yang khusus. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Ibu Eri ya Tuhan, yang sedang dalam pemulihan, kepada Raymond juga yang sedang demam, juga untuk Eva yang sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan, serta anaknya Sen juga sedang tidak nyaman untuk kesehatan ya Tuhan. Oleh biru-biru darah-Mu ya Tuhan, kami semua telah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk acara Natal dan kebaktian tutup tahun ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang segala Tuhan di atas Tuhan ya Tuhan. Engkau yang maha besar ya Tuhan. Engkau Allah yang kaya Tuhan. Engkau akan mencukupi untuk dana, untuk segala keperluan yang kami perlukan untuk menyongsong kedatangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati untuk cuacanya, untuk hamba-hamba yang akan melayani pada Natal dan kebaktian tahun, juga untuk hamba yang akan Engkau utus untuk mempersembahkan firman yang daripada Engkau. Sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kami yang sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menuntun kami sampai ke tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Ya Bapa, terima kasih sekali lagi untuk 21 berkat perjamuan kudus, untuk pengorbanan Engkau yang luar biasa di kayu salib Tuhan. Oleh karena salib-Mu, kami semua telah disembuhkan. Diampuni dosa kami yang merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga untuk pemerintahan kami yang akan mengadakan pemilu yang akan datang Tuhan. Biarlah pemilu ini dapat dilaksanakan dengan kondusif, dengan aman, tentram ya Tuhan. Dan Engkau akan kirimkan orang-orang yang takut kepada Engkau, yang Engkau akan pilih menjadi pemimpin negara kami ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya doa kami ini, kami ladaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkat kami persilakan. Bapa di dalam surga, di akhir dari ibadah kami pagi ini,
Kami ingin menaikkan doa penutup kami Tuhan. Semoga kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Terima kasih.